Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurana dengan NIM 1054011117622 dari kelas 3F. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema prinsip-prinsip dasar manajemen kelas pada mata kuliah pengelolaan kelas. Sebelum kita melangkah ke prinsip dasar manajemen kelas, perlu kita ketahui bahwa apa sih manajemen kelas itu? Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, yang diterjemahkan menjadi pengelolaan, dengan artian proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara yang dimaksud kelas secara umum diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang ada pada waktu yang sama dalam menerima pembelajaran yang sama dari pendidik yang sama pula. Dengan demikian, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Perlu juga kita ketahui apa tujuan dari manajemen kelas ini. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa, sehingga siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Kemudian, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan waktu, media, dan metode pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, menciptakan iklim belajar yang positif dengan memfasilitasi interaksi yang positif antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga siswa merasa nyaman dan terlindungi saat pembelajaran. Menciptakan suasana belajar yang memotivasi bagi siswa, sehingga siswa merasa terdorong untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam suatu sekolah, perlu kita sadari bahwa jumlah siswa di dalam kelas akan turut mewarnai dinamika kelas itu sendiri. Semakin banyak jumlah siswa yang ada dalam suatu kelas, maka kemungkinan besar akan semakin sering terjadi konflik antar siswa. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa dalam suatu kelas, maka kecenderungan terjadi konflik juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, agar manajemen kelas dapat diterapkan dengan baik, penting bagi para guru untuk dapat memahami beberapa prinsip dasar tentang manajemen kelas. Prinsip-prinsip dasar ini sangat dibutuhkan guna memperkecil timbulnya masalah atau gangguan dalam mengelola dan memanajemen kelas. Beberapa prinsip manajemen kelas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru harus hangat dan antusias. Agar kelas dapat dikelola dengan baik, seorang guru harus bersikap hangat dan antusias kepada siswa dengan cara bertanyalah tentang kabar siswa-siswi sebelum menilai pelajaran atau sebelum memulai pelajaran. Cara ini setidaknya dapat membangun kesan mendalam pada diri siswa dan membuat mereka benar-benar merasa diperhatikan oleh gurunya. Kemudian, sediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik mengenai persoalan pelajaran atau persoalan yang lain. Kemudian, berdoalah untuk mereka. Ketika guru secara khusyuk berdoa untuk siswa dan siswinya, kemudian siswinya mengamininya, maka pada saat itu terjalin hubungan emosional yang kuat antara guru dengan siswanya. Sedangkan untuk dapat memiliki sikap antusias kepada siswa, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu tidak pelit memberikan pujian kepada siswa. Memberikan pujian sebelum mengakhiri kelas adalah satu hal yang patut untuk dilakukan. Kemudian, selalu berusaha untuk membantu siswa. Berikanlah jalan keluar atas masalah yang dikemukakan siswa, sekalipun itu tidak menyangkut dengan pelajaran. Sering melakukan sharing pendapat dengan siswa. Ajaklah semua siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian menghargai setiap pendapat siswa. Hargailah setiap pendapat yang dikemukakan oleh siswa agar tercipta suasana yang akrab di dalam kelas. Prinsip yang kedua, guru harus mampu memberikan tantangan. Biasanya, setiap siswa sangat menyukai beberapa tantangan yang mengusik rasa ingin tahu mereka. Karena itu, guru harus mampu memberikan tantangan yang dapat memancing antusiasme siswa dalam mengikuti mata pelajarannya.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan tantangan yaitu lakukan evaluasi sederhana secara berkala setiap minggu. Apabila hari ini guru menyampaikan materi suatu pelajaran, maka evaluasi dapat dilakukan pada minggu yang akan datang. Selanjutnya, selingi dengan kuis. Misalnya, guru membuat teka-teki yang bahan-bahannya diambil dari materi pelajaran atau ajaklah siswa untuk belajar di luar kelas sebagai sarana untuk refreshing mereka. Selanjutnya, kaitkan dengan dunia luar. Mengaitkan mata pelajaran dengan masalah-masalah lain yang sifatnya praktis juga dapat menjadi pilihan yang baik bagi para guru untuk memunculkan tantangan pada diri siswa. Kemudian, menggunakan metode yang variatif. Guru harus menyadari bahwa siswa kemungkinan akan bosan dan jenuh dengan cara mengajar yang dia terapkan selama ini. Rasa bosan ini jelas memiliki pengaruh besar pada kemampuan berkonsentrasi siswa, sehingga guru perlu menggunakan atau mencoba banyak gaya dan metode mengajar dalam menyampaikan mata pelajaran. Prinsip yang ketiga, guru harus mampu bersikap luas. Setiap guru harus mampu bersikap luas kepada siswanya, yang artinya di dalam kelas, seorang guru tidak harus memosisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Sesekali dalam waktu tertentu, guru juga harus mampu menempatkan dirinya sebagai saudara, orang tua, maupun sahabat bagi para siswanya. Pergaulan yang luas antara seorang guru dengan siswa dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu memperlakukan siswa layaknya anak sendiri. Tentu kita tidak canggung apabila hendak meminta bantuan atau dimintai bantuan oleh mereka. Kemudian sesekali panggil siswa dengan panggilan nak. Panggilan akrab semacam ini dapat menimbulkan kesan mendalam dalam diri siswa, semacam perasaan kalau siswa adalah anak-anaknya sendiri. Prinsip yang keempat, beri penekanan pada hal positif. Perlu diketahui bahwa dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari terlalu fokus pada hal-hal negatif. Dalam kelas, pandangan dan sikap guru terhadap suatu hal dapat memberikan pengaruh besar bagi siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk dapat menumbuhkan sikap antara lain, jangan mencela siswa yang berbuat negatif di dalam kelas. Atur waktu di mana guru bisa berbicara dan menasihati siswa yang bersangkutan tanpa harus mempermalukannya di depan teman-teman. Kemudian, selalu ingatkan mereka terhadap tujuan dan cita-cita belajarnya, serta kemukakan apa saja hal-hal yang dapat merusak cita-cita itu. Berilah pujian jika ada siswa yang sudah melakukan tindakan-tindakan positif. Jangan lupa untuk mendorong dan memotivasi siswa-siswa yang lain untuk melakukan hal yang serupa. Kelas yang ideal adalah ketika guru selalu berkonsentrasi pada hal-hal positif yang dilakukan siswa dan lebih memilih melakukan pendekatan personal saat harus menangani siswa yang bertindak negatif. Hal-hal di atas akan menjadikan suasana belajar dalam kelas selalu terjaga dengan baik. Prinsip yang kelima, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah bagaimana agar anak didik dapat mengembangkan sikap disiplin dengan baik. Begitu pula halnya dengan guru. Untuk mewujudkan tujuan itu, tentu saja guru harus memberikan teladan yang sesuai. Seorang guru tidak mungkin dapat mengelola kelas dengan baik jika mereka juga kurang disiplin. Tunjukkan kepada siswa bahwa guru juga menjunjung tinggi sikap disiplin dengan mempraktikkannya secara langsung. Materi selanjutnya, bagaimana strategi manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dan memberi motivasi bagi siswa untuk belajar. Guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Yang kedua, mengelola waktu dengan baik. Guru harus menggunakan waktu secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran. Kemudian, yang ketiga, mengelola kelas secara efektif. Guru harus memiliki rencana yang jelas dan terencana, serta menggunakan metode, media, dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, mengelola perubahan dan konflik dengan baik. Guru harus memiliki kemampuan untuk menangani perubahan dan konflik yang terjadi di kelas secara efektif. Baik, itulah materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.